Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, ketemu lagi dengan saya Rinata. Seperti biasa di pekarangan rumah, aktivitas setiap hari adalah seperti ini, bergelut dengan tanaman atau sayuran yang ada di sekitar rumah kita, baik yang ada di pot, di polybag, di bedengan, di raised bed, dan lain sebagainya. Jadi seputar rumah kita itu dihuni oleh beberapa macam jenis sayuran, terutama sayuran daun. Ada juga cabai. Jadi rutinitas kita selain merawat tanaman, menyiram, memberi pupuk dan lain sebagainya, kita juga sering membelai tanaman seperti ini misalnya. Kita senang sekali membelai tanaman, kemudian kita mengamati apa yang ada di tanaman tersebut. Seperti misalnya tadi di sini ada predator alami atau musuh alami hama, kumbang itu. Karena kita senang sekali, inilah salah satu manfaat yang kita peroleh ketika kita menanam sayuran, yaitu menikmati keindahan sayuran itu ketika tumbuh dengan subur. Oke, kita juga kita juga akrab sekali dengan keluarga seperti ini misalnya. Coba ini disiram, Mas. Ayo, katanya mau nyiram, tugasnya nyiram tadi. Seperti ini misalnya adalah tanaman kembang kol yang kita tanam dulu atau tanam benih ya di Semai itu tanggal 12 Maret. Sekarang tanggal 22 April. Jadi umurnya sudah 12 berarti 18 plus sekarang 22 berarti berapa ya, 1 bulan lebih 22 dengan 18, 1 bulan lebih 10 hari, 40 hari ini. Kembang kol umur 40 hari. Kemudian ada juga ini stroberi. Stroberi ini awalnya kita tanam cuma satu. Awalnya ditanam cuma satu. Iya, oke. Ini cuma satu, bisa lihat ini mendekat. Oke, disiram terus. Ini awalnya adalah ini dia. Awalnya ini awalnya ini satu. Kita dapat dari keponakan, katanya punya 5 tanaman stroberi tapi mati semua, tinggal satu. Kemudian satu kita ambil, kita tanam di pot dengan media yang seperti biasalah, tanah pekarangan, pupuk kandang, sekam bakar, arang sekam, kemudian dolomit dan pupuk organik padat pabrikan yang bersubsidi. Campurannya 2 bagian tanah, 1 bagian pupuk kandang, 1 bagian sekam bakar, arang sekam, kemudian sedikit dolomit dan sedikit pupuk organik padat. Jadi untuk irit itu tanahnya 2 bagian. Kemudian sekarang ini stroberi kita sudah beranak menjadi 5 kalau nggak salah. Coba perhatikan, ini satu ini, dan anaknya ini anaknya ini, ya dari solor ini solor. Kemudian dia pindah dan di sini muncul anakan baru, ada akar. Kemudian dia pindah lagi ke sini solornya. Ini solornya ke sini lagi. 1, 2, ini 2, ya ini. Kemudian solornya pergi lagi dia 2 ke sini. Nah, ini 3. Kemudian masih belum puas juga, dia bergerak solornya terus. Solornya ke sini. 1, 2, 3, ini 4. Ya, ke sini 4. Ya. Oh iya. Oh, ini keangkat ya. 4. Kemudian bergerak lagi. 5. Kemudian 6, ini 6 kecabut malah. 6. Ini 6. Dan ujungnya udah mau lagi nih 7. Jadi sudah hampir 7 ini. Jadi stroberi modelnya seperti ini. Nanti akan kita pindah-pindahkan supaya menjadi semakin banyak lagi. Kemudian bayam. Nah, ini dia. Ini. Bayam ini sangat-sangat subur meskipun bolong karena ditanam secara organik, tidak disemprot. Ini nih hamanya ini yang suka makan daun. Nah, ini udah lompat tadi. Oh ya? Belalang ya. Nah, ini sangat-sangat subur bayamnya, hanya ditanam dengan secara organik, tidak dipupuk apa-apa, cuma bawaan dari media tanam aja, pupuk kandang. Kemudian kita siram kadang-kadang itu seminggu sekali pakai air lindi atau pupuk organik cair. Kemudian sana ada dari siram ya. Oke. Ini cabai, tanaman cabai kita lumayan subur ya. Biasanya banyak sekali yang mengeluh
kalau tanaman cabenya itu keriting ya, pucuknya keriting. Susah sekali lah. Jadi cabai itu sangat kompleks ya. Permasalahannya itu sangat kompleks. Kalau ingin tanaman cabenya itu subur, maka itu dimulai sejak semai, sejak bibit. Bibit yang kita semai itu sebaiknya bibit yang berasal dari tanaman cabai yang sehat. Sehingga bibit yang dihasilkan juga sehat, nanti tanamannya yang dihasilkan juga merupakan tanaman sehat. Yang kedua adalah media tanam. Ketika kita pindahkan ke media tanam yang steril, maksudnya steril apa? Biasanya kalau kita pakai pupuk kandang yang baru ambil dari kandang, maka di sana banyak sekali mengandung hama, bibit penyakit, gulma, kemudian masih panas juga karena ada gas metana juga. Maka sebaiknya difermentasi dulu. Manakala pupuk kandangnya sudah matang alias sudah difermentasi, diaplikasikan untuk media tanam, biasanya media tanamnya akan steril sehingga tidak ada patogen yang ada di dalam tanah. Karena sumber penyakit yang utama itu berasal dari dalam tanah itu sendiri, dari media tanamnya. Ketika media tanamnya sudah steril, maka penyakitnya juga sudah steril, tidak ada, maka tanamannya juga akan tumbuh subur. Ketika bibitnya bagus, tanahnya bagus, tanaman tumbuh subur, kemudian dirawat juga dengan baik sehingga ada hama yang dari atas itu juga tidak ada. Bagaimana perawatannya? Itu diawasi terus tiap hari. Ketika kita melakukan perawatan, misal media menyiram atau memberi tambahan pupuk dan sebagainya, setiap hari kalau bisa kita itu lihat satu persatu tanamannya, terutama di pucuk. Karena biasanya kalau hama yang dari luar itu biasanya nyerangnya langsung ke pucuk tanaman. Ketika kita lihat pucuknya bersih seperti ini, berarti ini sehat. Kadang-kadang kita tidak perhatikan, tahu-tahu tanamannya sudah keriting. Nah, itu salahnya kita karena tidak kita perhatikan sejak awal. Kalau kita perhatikan sejak awal, ketika ada hama ada hewan-hewan kecil dan lain sebagainya, kemudian langsung kita tangani, maka tidak akan sampai cabenya itu keritingnya akan parah. Agak minggir sedikit, Mas. Nah, bagaimana cara perawatan yang baik, yang mudah, tanpa semprot kimia atau tanpa semprotan apa saja? Maka ketika kita nyiram, coba Mas ambilkan air. Tolong ambilkan air. Ketika kita menyiram tanaman, itu sebaiknya kita siram daunnya, kemudian ya, tolong. Oke, terima kasih. Kita siram daunnya seperti ini, sambil kita cuci. Ya, jadi kayak memandikan bayi lah. Kita benar-benar mencuci daunnya, kemudian bawahnya juga. Nah, ini biasanya di bawah itu sudah ada telur-telur kutu. Kalau kita bersihkan, nanti dia tidak akan menetas. Nah, kemudian kutu-kutu yang ada di sini juga tidak betah. Memang ada yang menyampaikan, lah bagaimana kalau tanaman cabainya sangat banyak? Nah, itulah. Kalau kita itu adalah basicnya adalah berkebun untuk skala rumah tangga. Jadi tanamannya tidak terlalu banyak sehingga bisa kita kontrol satu persatu tanamannya. Sehingga tidak bisa kita cukup waktunya untuk melakukan perawatan seperti ini. Kemudian apabila tidak kita siram seperti ini, maka kita kalau punya semprotan juga kita semprot langsung dari bawah. Semprot dari bawah, dari atas. Pokoknya daunnya itu supaya bersih. Sehingga ketika daun bersih, maka hama-hama tidak ada. Jadi tanaman cabai kita menjadi sehat. Seperti kita juga punya tanaman cabai yang kemarin kena keriting, kemudian kita gunduli. Ya, kita lihat sana. Di sini. Hah? Ini. Enak. Coba ambil airnya, Mas, buat siram, Mas. Air, Mas, buat siram, Mas. Nah, ini. Ini adalah tanaman cabai yang tadinya keriting. Tadinya itu pucuknya keriting, kemudian kita gunduli karena keritingnya parah. Ini sudah pernah. Jadi apa? Ya, sebentar. Terima kasih. Ini yang bekas kita potong. Ini adalah cabang utama. Ini, nah, mungkin udah pernah. Nah, ini sudah banyak semut. Berarti ini menandakan sudah ada hama lagi di sini. Ini cabang utama kita potong, kemudian seluruh daunnya kita gunduli. Ini sudah ada lagi nih. Ini hama ini. Maka harus kita bersihkan. Ini sudah lumayan bagus. Ini sudah berbunga, bunganya sudah mekar juga. Ini bunga. Dan bunganya banyak sih. Nah, ini di setiap pucuk banyak. Caranya adalah seperti biasa. Ini ada putih-putih. Ini adalah bekas siraman dari air cucian beras yang tanpa kita proses apa-apa dari dapur langsung kita siram. Karena tujuannya apa? Air cucian beras itu ketika mengenai hama, telur hama yang berada di bawah ini, ketika mengenai air cucian beras yang mengenai telur hama ini nih. Ini. Mana? Nah, ini ada hamanya ini di pucuknya.
dia telurnya itu akan rusak ketika kena air cucian beras, karena kandungannya ada yang dapat merusak telur sehingga tidak bisa menetas. Kemudian perawatan selanjutnya adalah dengan menyiram seperti ini atau disemprot. Jadi dicuci lah, tanaman ini dicuci. Selain untuk menyiram, juga untuk mencuci daunnya. Sehingga ketika daunnya bersih, maka tanaman juga akan semakin sehat dan semakin bersih. Ini ditanam di satu pot dengan palem, sehingga pertumbuhannya kurang maksimal karena nutrisinya itu berebut dengan palem. Alhamdulillah sudah ada yang bunganya sudah ada yang muncul. Kemudian kita perlihatkan satu lagi hal yang setiap hari kita lakukan, setiap saat kita lakukan. Anggur. Nah, ini deh. Ini di sini. Ini di sini. Awalnya. Ini pekerjaan istri saya nih. Setiap dia masak, kemudian ada biji cabai, kemudian disemai di sini. Jadi adalah bekas-bekas cesim ini. Tadinya ini karung-karung bekas cesim. Kemudian setelah dipanen, sama istri saya ambilkan biji cabai, ditebar ke sini. Ya. Ini jadi ini. Itu yang sudah dipindah-pindah. Ya. Sudah pindah-pindah. Jadi pokoknya setiap ada kesempatan kita semai, Jadi kita memiliki bibit tanaman itu yang kontinu, terus menerus, tidak putus nih. Ini nampaknya sudah ada hama di bawah. Nih. Lihat. Ini sudah ada hama. Jadi jangan berpikir bahwa kalau saya itu menanam itu pasti bagus, tidak, sama saja. Nah, ini nanti akan kita semprot dengan air biasa dulu. Jadi kalau pestisida nabati itu adalah langkah terakhir ketika penanganan yang kita lakukan itu kurang membuahkan hasil, maka selanjutnya dikasih pestisida nabati, jurus terakhir. Tetapi perawatan selama masih dimungkinkan itu hanya pakai air biasa, air sumur. Ya. Air sumur disemprotkan yang keras. Nanti dia akan lepas nih telurnya, sehingga tidak bisa menetas. Oke. Demikian tadi. Nah, beri sana itu ini barusan kita tanam sesim dan lain sebagainya, nanti tinggal kita siram. Wow. Oke, demikian tadi kegiatan sore hari kita berkebun secara organik di pekarangan rumah. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah nonton. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.